Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Di dalam kitabnya orang Yahudi, kemarin Imamat 1, abang bilang kemarin Imamat 1 yang disalib itu Yudas. Itu kemarin pasti Yudas. Saya pastikan Yudas. Karena yang memenuhi syarat, saudara dengarkan, yang memenuhi syarat untuk dikutuk itu Yudas. Pertama, Yudas melakukan dosa besar yang disetarakan dengan kutuk. Apa itu? Dia menyerahkan orang benar untuk disalibkan. Coba Anda baca di dalam Keluaran 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh orang yang tidak bersalah. Yudas lolos nggak di situ? Dikutuk. Sebelum Yesus disalibkan, Yudas sudah bunuh diri, bos. Itu kronologis kesalahan fatal yang dilakukan oleh wartawan dalam Jadi ada dua Yudas di sini, ada dua Yudas, bos. Ya. Dengarkan, saudara, dengarkan. Akal nggak, saudara-saudara? Yudas sudah bunuh diri, terus disalib lagi gitu. Itu cerita yang ada. Itu cerita yang muncul dari wartawan. Surat kabarmu itu harus direvisi ulang tuh. Kenapa? Surat kabar. Karena Paulus sendiri mengatakan dalam 2 Korintus 11 nomor 4 ada Yesus lain. Yesus mengatakan dalam Matius 24 nomor 24 ada Kristus lain. Mau kurang apa lagi coba? Sedangkan tidak ada dikatakan Yudas lain, nggak ada. Yang ada kemudian jelas. Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang makan suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Yudas lolos nggak di situ? Dari tadi saya sudah sampaikan Pak Yudas itu menurut kamu ada dua, Yudas yang bunuh diri sama Yudas yang disalib. Mas akal nggak sih cuma? Sudahlah, saudaraku, jujur dulu. Yudas lolos nggak di situ? Di syarat pertama untuk disalib. Berat kan? Berat. Yudas yang di samping kiri kanan itu adalah pembunuh. Mereka semua itu. Anda, saudara, tidak akan mungkin. Jujur, karena di dalam tubuh saudara itu ada 8 iblis. Sesuai dengan nubuatan Yesus dalam Matius 20. Dengan yang di samping kiri kanan Yesus. Matius 12 nomor 43 nomor 45. Ada 8 iblis yang bekerja pada tubuh penyesat. Iya, di zaman sekarang, bukan zaman lalu itu. Zaman sekarang ini. Sampai sekarang. Ya. Karena Tuhan sudah mengatakan, aku akan menjadikan keturunanmu dan keturunannya untuk bermusuhan. Tuhan yang mengadakan itu. Nah sekarang, ketika ditanya, terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Itu yang memenuhi syarat Yesus atau Yudas? Tidak sama, bos. Iblismu kuat, saudara. Yudas penuh dengan penyesalan setelah dia menerima uang 30 keping perak. Dia menyesal. Iblismu nanti aku ceritakan. Bos. Nanti saya ceritakan, saudara. Nanti saya ceritakan. Dia menyesal dan bunuh diri. Saya buktikan kepada Anda sedikit lagi bahwasanya apa yang ada di dalam kitab saudara tentang penyaliban itu, tentang Yudas itu bunuh diri, itu dua cerita yang berbeda antara Kisah Para Rasul 1 dengan Matius 20. Matius 20 berapa teman-teman? 27 ya? Iya, 27. Itu bertentangan. Kalau ada dua wartawan sudah bertentangan ceritana, itu sudah tidak bisa dipercaya itu berita. Dan itu terjadi dengan akurat di dalam kitab saudara. Oke? Nah, kembali kepada tema kita. Bahwasanya Yesus itu tidak disalib karena Yesus tidak memenuhi syarat untuk disalib. Kenapa saya katakan Yesus tidak memenuhi syarat untuk disalibkan? Karena Yesusnya itu jelas orang suci.
Orang yang dimuliakan sejak dunia belum dijadikan. Kemuliaannya berada pada sisi Tuhan jauh sebelum dia diciptakan menjadi manusia. Kemuliaan yang disediakan Tuhan untuk dianya itu sudah ada. Bagaimana mungkin orang yang suci ini dikutuk oleh Tuhan? Apakah Anda sadar, saudara? Sebelum Anda menjadi Kristen, orang-orang Roma, orang-orang Yunani, mereka itu adalah pendosa-pendosa besar. Membunuh, merampok, memperkaos, dan seterusnya. Orang-orang beringas semua. Anda rela Yesus yang orang suci ini menebus dosa-dosa manusia laknat seperti mereka? Masuk dalam otak Anda itu. Dari mana lu tahu itu orang-orang pembunuh dan lain-lain itu? Orang Yunani. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Kok ngarang lagi? Di ayat berapa itu? La haula wala quwata illa billah. Orang-orang di luar bangsa Yahudi, apakah mereka hidup punya aturan? Setelah mereka menerima Yesus, sudah punya aturan setelah mereka menerima Yesus, katamu. Berarti sebelumnya Paulus sudah sampai kemana-mana, Injil udah. Karena memang dikatakan nubuatannya memang begitu. Matius 23 nomor 15, menyeberangi lautan, menjelajahi daratan untuk mentobatkan orang menjadi pengikutnya dan menjadikannya sebagai orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada Paulus. Memang sudah dinubuatkan itu dan akan menyesatkan banyak orang. Kan sudah dinubuatkan memang kayak begitu modelnya. Menyesatkan sih, Paulus menyesatkan dari mana? Kalau tidak menyesatkan, sekarang mari kita bandingkan. Justru kata Yesus, kami bersyukur karena lewat Paulus. Ya kamu kan pengikutnya. Ya pastilah kamu bersyukur. Sekarang begini, saudara. Sekarang begini. Yesus mengatakan di dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati neraka. Itu kata Yesus. Sebelum dia disalibkan, bos. Sebelum dia disalibkan. Berarti termasuk dia dong. Berarti termasuk dia ke neraka dong. Sebelum dia disalibkan dia ngomong begitu, tapi selesai dia mengatakan barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat rendah dalam kerajaan langit. Ketika dia mati disalib, dia menghilangkan hukum Taurat, betul? Dia membatalkan semuanya hukum Taurat, betul? Iya, karena dengan kematian kebangkitan. Berarti dia menempati tempat terhina. Alamak. Matius 5 nomor 19, barang siapa sebelum dia disalibkan dan mati dan bangkit, itu dia ngomong begitu. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat terhina di kerajaan langit. Barang siapa termasuk dirinya. Makanya yang disalib itu bukan dirinya. Karena tidak mungkin seorang Yesus manusia suci ini menempati neraka, nggak mungkin. Maka iblislah yang datang kepada yang menggantikan Yesus manusia dikutuk ini untuk mengajarkan orang-orang di luar Yahudi untuk menjadi Kristen supaya pengikutnya banyak. Coba. Ada nggak Yesus mengajarkan kemudian mengibadahi dirinya? Gak ada. Iblis mau nggak supaya manusia itu menyembah kepada selain daripada pencipta? Mau. Tuhan datang mengajarkan bersunat. Mau nggak iblis menyerongkan ajaran sunat ini? Mau nggak iblis? Ada nggak misi iblis untuk menyerongkan firman Tuhan untuk bersunat? Ada. Ketika kemudian Tuhan datang kepada nabi-nabinya mengharamkan babi, diam nggak iblis di situ? Ada nggak upaya iblis kemudian menghalalkan babi? Seperti ketika dia menghalalkan untuk Adam makan buah pengetahuan dan jahat. Ketika diperintahkan Tuhan untuk mengkuduskan hari Sabat Sabtu, ada nggak iblis datang mau merubah itu? Jelas ada. Maka terka diri Anda, cerna diri Anda. Kenapa ajaran Anda ini seluruhnya bertentangan dengan muatan-muatan firman Tuhan yang datang kepada
kepada orang-orang Yahudi. Kenapa? Orang Yahudi Sabtu, Anda Minggu. Orang Yahudi sunat, Anda tidak sunat. Orang Yahudi menyembah Elohim, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Justru Anda menyembah 3 pribadi manusia, makhluk dan juga manusia serta burung merpati. Sama enggak? Enggak sama. Orang Yahudinya bersunat, Anda tidak bersunat. Orang Yahudi yang tidak makan babi, Anda makan babi. Anda siapa sebenarnya ini? Kenapa mesti beda? Sementara Yesus mengatakan, barang siapa yang percaya kepada aku, dia akan mengasihi aku. Barang siapa mengasihi aku, dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Pernah nggak Yesus mengerjakan pekerjaan makan babi? Pernah nggak? Nggak pernah. Pernah nggak Yesus kemudian mengerjakan dakwah atau penginjilan jangan bersunat? Nggak pernah. Pernah nggak Yesus mengajarkan untuk ibadah minggu? Nggak pernah. Pernah nggak Yesus mengajarkan untuk diibadahi, disembah, dituhankan? Nggak pernah. Jadi Kristen itu ikut siapa? Makna yang lebih dalam daripada ritualistik, bos. Mulai muncul, ularnya muncul. Sunat apa? Tinggal tarik ujungnya gunting perat, udah selesai. Itu sunat, jangan lagi kau tafsirkan. Nabi Abraham sudah mempraktekkan itu. Dan apa kata Tuhan? Inilah perjanjian kekalku dengan engkau wahai Abraham, dengan anakmu, dengan keturunanmu secara turun-temurun. Apa itu? Setiap laki-laki yang ada di tengah-tengahmu, baik yang anakmu atau orang asing atau orang yang kau beli yang tinggal bersamamu di rumahmu, harus dipotong nonotnya. Kalau tidak, maka dia harus dibunuh karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Apalagi kamu tafsir? Oh enggak, sunat kulub itu Bang Suma apa? Pagi-pagi dikipas, habis itu dikasih lipstik ujungnya, habis itu dikasih bedak, kasih parfum, kasih helm. Itu maksudnya tafsirannya. Bos, sunat di perjanjian baru lebih menekankan pada sunat hati, yaitu sunat pembersihan hati dan dosa. Kamu ngerti nggak sunat hati itu? Kau paham nggak itu sunat hati? Dan sunat hati duniawi, itu serta hidup dalam pertobatan. Sunat hati itu, saudara, Anda baca Ulangan 16. Sunat hati itu adalah menundukkan hati untuk tunduk kepada keinginan Tuhan. Keinginan Tuhan bagi ente yang cinta dengan kulub ente yang geriting itu, potong. Itu keinginan Tuhan. Kalau kamu tidak mengikuti keinginan Tuhan, berarti kamu sombong, engkau angkuh, engkau congkak, tertengkuk, hatimu tidak tunduk, berarti hatimu tidak disunat. Sunat fisik tidak lagi menjadi syarat keselamatan, bos. Kata siapa? Sunat fisik tidak lagi menjadi syarat keselamatan. Firman Tuhan mengatakan, barang siapa yang tidak bersunat, tidak memotong kulitnya, bunuhlah, karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Di dalam Kejadian 17 nomor 14. Sekarang siapa yang mengatakan bahwa sunat itu tidak penting? Ayo, Tuhan Anda. Itu sunat. Ayo. Di perjanjian baru sunat fisik tidak lagi menjadi syarat keselamatan. Siapa yang berfirman di perjanjian baru? Siapa? Kalau yang kubacakan tadi itu Tuhannya Yahudi. Namanya Yod-Heh-Vaveh Adonai Hashem mengatakan barang siapa yang tidak menyunatkan nonotnya, maka dia harus dibunuh karena telah membatalkan perjanjian kekalku. Tuh. Nah sekarang Anda di dalam perjanjian baru tidak lagi diwajibkan, malah dilarang. Itu tubuh yang lama yang penuh dengan dosa. Mulai tubuh yang lama yang penuh dengan dosa. Mulai saudara-saudara, pembantah Tuhan ini mulai berkreasi. Saya bertanya loh, Galatia 5 nomor 2, barang siapa yang menyunatkan nonotnya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Itu firman Tuhan kan? Hah? Itu firman Tuhan, saudara. Berarti Paulus sudah kolot jadi Tuhan. Makanya Tuhan mengatakan di dalam penyampaiannya, barang siapa yang mengikuti ilah-ilah lain, maka tanganmu sendiri yang harus melontarinya batu. Bunuh. Nah sekarang Yesus juga mengatakan, bapaklah yang menjadi iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu. Bapakmu Paulus menginginkan kamu agar jangan kau bersunat. Tapi bapaknya Abraham, bapaknya Ishak, bapaknya bapaknya Yakub, yang mereka sebut dengan sebutan Elohim, menginginkan
agar orang-orang bersunat. Bapakmu Paulus menginginkan agar tidak bersunat. Sekarang yang kamu ikuti siapa? Bapak yang mana? Karena ada dua bapak. Kamu pelihara itu, kau punya kulup sampai dia seperti jengger ayam, itu siapa yang perintahkan pelihara? Paulus kan? Sementara Tuhan memerintahkan potong. Sekarang kamu ikuti siapa? Roh Kudus itu, bos. Kalau dia bertentangan dengan Tuhan, itu bukan Roh Kudus, tapi iblis memakai titel Roh Kudus biar bisa menipu orang yang tidak punya otak. Jangan batu begitu, tidak bagus. Surat dalam perjanjian baru itu sunat lebih menekankan pada sunat hati. Alamak, diulang lagi. Yaitu membersihkan hati dari dosa dan rendah duniawi serta hidup dalam pertobatan. Itu sunat fisik, tidak lagi menjadi syarat keselamatan. Diulang lagi. Yang disebut sunat hati itu adalah menundukkan hati, tunduk berserah diri kepada perintah Tuhan. Itu sunat hati. Sombong itu penyakit hati, angku penyakit hati, iri penyakit hati, ya apalagi hasad penyakit hati. Ketika hati ini disunat, maka sifat-sifat tercela itu tadi itu yang harus tunduk, hilang. Itu arti sunat hati itu meninggalkan tubuh yang lama dan hidup yang baru dalam Kristus. Itu relevan, bos. Relevan. Saudara, apa yang ditinggalkan oleh orang Roma setelah dia menjadi Kristen? Kebiasaan lama mana yang ditinggalkan? Makan babi terus berlanjut. Ibadah minggu terus berlanjut. Apa? Natalan terus berlanjut. Minum khamar terus berlanjut. Tidak potong kulup terus berlanjut. Mana hidup barunya, Cak Ayu, mana? Mana hidup barunya? Kamu nggak mengerti tentang Matius 15 ayat 11 itu. Yesus sendiri yang menyebutkan. Yesus sendiri yang menyebutkan bahwa bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan seseorang, melainkan apa yang keluar dari kembali lagi ke situ. Kembali lagi ke situ. Kembali lagi ke situ. Justru saudara, justru yang disebutkan hidup baru itu adalah meninggalkan hidup lama. Ketika mereka tunduk kepada hukum Tuhan, perintah Tuhannya yang tadinya makan babi, jangan makan babi, enggak lagi makan babi. Yang tadinya berkulup, begitu masuk jadi pengikut Tuhan, potong kulupmu, potong kulupnya. Yang tadinya ibadahnya minggu, kuduskan hari Sabat, dia berubah menjadi hari Sabat. Jangan ada ilah lain di hadapanku, semata-mata menyembah kepada ilahnya Abraham, Ishak dan Yakub, tidak menyembah lagi kepada ilahnya yang bernama Yesus. Itu hidup baru, jangan kau balik. Orang Roma ketika dia menjadi Katolik tidak hidup baru, sama doang. Makannya babi, ibadahnya tidak sujud, ibadah sembah yang hari Minggu, nyanyi-nyanyi, minum khamar, alkohol, makan babi, seluruh makanan dimakan, tidak ada yang diharamkan. Itu bukan hidup baru. Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Mulai lagi. Hanya satu hari. Mulai. Emang lu Tuhan? Emang lu Tuhan? Hari ke-7 itu hari Minggu itu hari pertama. Makanya disebut Ahad. Ahad itu satu. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ahad. Ahad itu Sabtu. Ahad itu Minggu, satu. Jadi kalau Minggu adalah 1, Senin 2, Selasa 3, Rabu 4, Kamis, Jumat. Kamis adalah 5, Jumat adalah 6. Kemudian 7 adalah Sabtu. Kembali lagi ke 1 hari Minggu. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Kalian itu bukan hidup baru, hidup lama, cuman ganti merek. Tadinya Romawi kuno, kenapa di Indonesia dipatukan? Kita berbicara mengenai agama. Kita berbicara mengenai agama, bukan berbicara mengenai kehidupan humanis kita di Indonesia ini, bukan, saudara. Ketika kemudian Anda berbicara mengenai agama, maka tanggalkan predikat kenegaraan.
Anda juga pakai kalender, bos. Ya. Apa sih saudaraku ini? Jelas pakai kalender lah, apa hubungannya? Tuhan mengatakan apa, Anda menjawab apa? Kalau hidup baru itu, yang tadinya makan babi, nggak makan babi. Orang Roma nih, orang Roma, yang tadinya belum masuk Katolik, karena nanti Katolik ini menjadi agama resmi Kekaisaran Romawi, setelah kemudian mereka ingin wilayah-wilayah yang ada di bawah kuasanya tunduk kepada gereja. Nah sekarang, apakah disebut orang Romawi sebelum masuk Katolik ini hidup baru? Satu, mereka sebelumnya makan babi. Begitu masuk Katolik, masih makan babi. Hidup baru nggak itu? Enggak. Yang tadinya mereka politeisme, animisme. Di mana Al-Quran lu melarang lu untuk nggak makan babi? Di mana ayatnya? Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Di mana? Jadi, sabar dulu. Jadi saya katakan lagi, hidup baru itu tak ada. Ketika mereka pesta menyembah kepada dewa mereka hari Minggu, ya, mereka masuk Katolik, tetap beribadah hari Minggu, sama doang. Ketika mereka sebelum masuk Katolik, nonot masih berhelm, masuk Katolik, pakai berhelm masih sama. Jadi mana hidup barunya? Mana? Gak ada hidup baru itu. Hidup baru itu kalau Anda asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu hidup baru. Begitu masuk langsung dipotong. Hilang kulub, selamat tinggal kulub bau. Gak makan lagi babi, tubuh bersih. Dari anjing gak ada lagi gonggong masuk, gak ada lagi ular, gak ada kelelawar, gak ada padale, tidak ada lagi kuda nil, tidak ada lagi minuman khamar masuk, gak ada lagi darah masuk, gak ada tua lagi masuk. Itu hidup baru. Begitu saudara. Aja di kitabmu ada nggak larangan untuk makan babi? Astagfirullahaladzim. Ini orang pernah belajar. Kamu pernah belajar nggak sih? Hah? Pernah belajar? Nggak pernah? Ya tunjukin. Tadi ada yang nanya. Jawab aja itu. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 3 itu yang sangat familiar. An-Nahl ayat 105. Ya, coba. Apa bunyinya? Bunyinya pipi. Oh, bunyi babi gitu. Mana ada babi bunyi begitu? Bom-bom. Allahu Akbar. Hurrima alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir. Itu jelas tuh. Oke, Dinda, siapa yang bisa lanjut? Dinda Alif. Ya, Gurunda. Satu katanya. Iya, Masya Allah. Saya bikin kopi dulu. Karena saya sambil berdiri saya ini. Saya dulu berdiri dulu. Ya. Harus hidup warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kamu juga harus meninggalkan hidup berkarat nih. Kau udah berkarat itu hidupmu. Perbarui lagi. Baru Jumat. Harus hidup baru Jumat. Terima Kristus sebagai Tuhan. Nenek mau gitar. Siapa yang mau menyembah makhluk yang dikutuk Tuhan? Enggak mau, ogah saya. Mending saya kawin besok daripada saya menyembah makhluk yang dikutuk oleh Tuhan. Dasar blokok. Lanjut sama anak-anak saya, silakan. Oke, terima kasih Gurunda. Ini untuk orang-orang Kristen yang tadi tidak bersunat, ya kan? Itu tadi guru kami sudah menjelaskannya, Bang RM. Ini ya, ada penjelasannya seperti ini. Ini kita bisa buktikan sekarang ataupun nanti jadinya kan. Di sini dikatakan apa nih? Hai Yerusalem, kota kudus, sebab tidak seorang pun yang tidak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalammu.